Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafidan Yulianti, nomor NIM 2377262488, semester 4, Prodi PGMI. Saya membuat video menjawab pertanyaan untuk memenuhi UTS pengembangan kurikulum. Pertama, bagaimana pendekatan filosofis yang berbeda mempengaruhi tujuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum? Jawabannya, pendekatan filosofis memang sangat mempengaruhi bagaimana tujuan pendidikan dibuat dan diterapkan. Walaupun begitu, sumber-sumber untuk mengembangkan kurikulum tentunya sangatlah banyak. Berikut ini ada beberapa pendekatan filosofis serta pengaruhnya untuk tujuan pendidikan. Yang pertama ada perennialis. Tujuannya untuk mengembangkan rasionalitas dan intelektualitas siswa melalui studi klasik. Yang kedua ada esensialis. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa menjadi warga yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada progresivis. Tujuannya untuk mengembangkan siswa dalam berpikir secara kritis. Yang keempat, ada rekonstruksionis sosial. Tujuannya mempersiapkan siswa menjadi agen perubahan sosial. Yang terakhir, ada eksistensialis. Tujuannya untuk membantu siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Soal nomor 2A. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengorganisir konten kurikulum? Jawabannya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan konten kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga, relevansi materi. Yang keempat adalah urutan. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, kelayakan. Yang ketujuh, kemampuan. Yang kedelapan, fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah nilai dan budaya. Soal nomor 2B. Bagaimana filosofis yang berbeda mempengaruhi pemilihan konten? Jawabannya, seperti yang telah diketahui bahwa filosofis itu membawa nilai tujuan dan cara pandang. Tentunya juga ada beberapa cara yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah prioritas konten, yang kedua fokus pada konten, yang ketiga adalah seleksi konten, yang keempat adalah penekanan konten, yang terakhir adalah kriteria untuk konten seleksi. Soal nomor 3, bagaimana metode pengajaran yang berbeda berhubungan dengan tujuan dari setiap pendekatan filosofis? Jawabannya, metode pengajaran yang berbeda berhubungan erat dengan tujuan dari setiap pendekatan filosofis. Sedangkan tujuan filosofis itu sendiri adalah membangun suatu landasan. Nah, contohnya pada pendekatan pragmatisme dengan menggunakan metode pengajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Nah, memiliki tujuan supaya siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan lebih nyata. Yang kedua, pendekatan secara eksistensialisme dengan menggunakan metode pengajaran diskusi terbuka melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai pribadi. Tujuannya supaya siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pendekatan secara humanisme. Ketiga ada eksistensialisme dengan menggunakan metode pengajaran secara kooperatif atau berpusat pada siswa. Hal ini dapat menjadikan siswa sebagai. Yang ketiga ada pendekatan secara humanisme dengan metode pengajaran secara kooperatif atau berpusat pada siswa memiliki tujuan supaya siswa itu dapat mengembangkan potensinya secara menyeluruh. Yang keempat ada pendekatan secara
utilitarianisme dengan metode pengajaran secara struktur dan terarah memiliki tujuan supaya siswa itu lebih efisien. Nah, yang terakhir ada pendekatan postmodernisme dengan menggunakan metode pengajaran yang menantang atau mengajak untuk menganalisis secara kritis. Tujuannya supaya siswa itu lebih berpikir secara kritis. Nah, yang keempat, bagaimana pengalaman praktis dapat membantu aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan keyakinan filosofis? Jawabannya, pengalaman praktis dapat dijadikan sebagai peran yang sangat penting dalam membentuk aktivitas pembelajaran yang selaras dengan keyakinan filosofis. Hal ini terjadi karena pengalaman ini dapat berupa pengalaman dari guru dan diceritakan kepada siswa, atau bisa juga dari pengalaman siswa itu sendiri, atau bahkan dari aktivitas pembelajaran melalui studi kasus. Soal kelima, bagaimana dari filosofis mempengaruhi cara penilaian yang dilakukan? Jawabannya, dasar filosofis bisa mempengaruhi cara penilaian yang dilakukan karena ia merupakan suatu landasan dari nilai, pandangan, dan tujuan dari proses penilaian itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, dasar filosofis mencerminkan pandangan tentang hakikat manusia, belajar, dan tujuan pendidikan yang kemudian membentuk pendekatan terhadap penilaian. Soal 5B, apa yang harus menjadi fokus dalam penilaian menurut masing-masing pendekatan filosofis? Jawabannya yang pertama, melalui pendekatan sensialis. Pendekatan ini memiliki fokus penilaian yang berpacu pada penguasaan pengetahuan inti atau keterampilan dasar. Contohnya seperti tes tertulis, ujian standar, dan soal-soal faktual. Yang kedua ada perensialisme, memiliki fokus penilaian melalui pemahaman konsep abadi dan prinsip moral universal. Contohnya seperti diskusi filosofis atau interpretasi teks klasik. Yang ketiga ada progresivisme, memiliki fokus penilaian melalui pemecahan masalah, kerjasama, pengalaman belajar, dan perkembangan keterampilan dalam berpikir secara kritis. Contohnya seperti membuat proyek, portofolio, observasi, atau presentasi. Yang keempat ada konstruktivisme, yaitu memiliki fokus penilaian melalui proses berpikir, keterlibatan aktif siswa dalam membangun makna. Nah, contohnya pada pembuatan jurnal efektif melalui wawancara atau penilaian diri. Yang terakhir ada humanisme, memiliki fokus penilaian melalui perkembangan individu secara holistik. Contohnya pada penilaian diri, refleksi pribadi, wawancara, atau dialog guru dengan siswa. Soal 6A, apa yang harus menjadi peran guru dalam pendekatan filosofis ini? Jawabannya, ada beberapa peran guru dalam pendekatan filosofis. Yang pertama, guru sebagai otoritas utama serta penyampaian ilmu dan mengontrol kedisiplinan siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru sebagai pembimbing diskusi dan membantu siswa dalam memahami ide-ide besar dan nilai-nilai yang bersifat universal. Yang ketiga, guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing belajar, dan pengelola pengalaman belajar. Keempat, guru sebagai pemandu proses belajar serta menciptakan lingkungan yang mendorong eksplorasi dan refleksi. Yang terakhir,
Guru adalah sebagai pembimbing pribadi dan emosional, pendukung pertumbuhan karakter dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Soal nomor 6B. Bagaimana guru dapat menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan filosofi pendidikan? Jawabannya, yang pertama, guru harus memahami filosofi yang dianut. Yang kedua, guru harus menyesuaikan dengan perannya. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran yang selaras. Yang keempat, menyesuaikan metode penelitian. Yang terakhir adalah membangun lingkungan belajar yang konsisten. Nomor 7. Bagaimana kurikulum dapat mencerminkan perubahan dan kebutuhan masyarakat menurut pandangan filosofis yang berbeda? Jawabannya, pada pandangan esensialisme, cerminan kurikulum tetap berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa. Meskipun dapat diperbarui, tapi hal ini dapat dilakukan secara bertahap. Yang kedua, pada pandangan perennialisme, cerminan dalam kurikulum yang berisi tentang karya-karya klasik, etika, dan logika. Yang ketiga, ada pandangan progresivisme, cerminan dalam kurikulum yang fleksibel, berbasis masalah, dan terintegrasi dengan isu-isu sosial. Dengan cara membekali siswa dengan keterampilan dan berpikir secara kritis melalui kerja tim dan komunikasi dan inovasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menurut pandangan filosofis. Yang terakhir, pada pandangan humanisme, cerminan kurikulum disesuaikan dengan minat, kebutuhan emosional, dan perkembangan siswa secara individu dengan cara membangun pribadi yang utuh, peduli, dan bermakna. Yang terakhir, soal nomor 8, bagaimana pendekatan filosofis mengatasi konten budaya dan pengembangan kurikulum? Jawabannya, setiap pendekatan filosofis memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah atau konteks budaya dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pada pendekatan esensialisme, dalam mengatasi konteks budaya, itu dapat mengintegrasikan unsur budaya secara terbatas, misalnya melalui pembelajaran sejarah atau bahasa daerah. Perennialisme dalam mengatasi konteks budaya. Kurikulum tidak terlalu fleksibel terhadap keberagaman budaya lokal, lebih menekankan penyatuan dalam nilai-nilai secara universal. Yang ketiga, ada pendekatan progresivisme dalam mengatasi konteks budaya. Dengan mengangkat budaya lokal sebagai sumber belajar dapat mendorong siswa memahami dan menyelesaikan masalah sosial di sekitarnya. Yang keempat, ada pendekatan secara konstruktivisme dalam mengatasi konteks budaya dengan mendorong guru untuk menggunakan konteks lokal dalam merancang kegiatan belajar agar siswa lebih mudah membangun makna. Yang terakhir, humanisme dalam mengatasi konteks budaya itu dengan cara memberikan atau membagi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka dan belajar dari budaya lain secara empatik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.